Halo sahabat YouTube, terima kasih kalian sudah menonton video-video yang ada di channel saya. Hari ini saya mau sharing tentang kepercayaan diri. Teman-teman sering bertanya kepada saya, Maya, bagaimana sih kamu itu selalu terlihat percaya diri? Gimana sih caranya untuk membangun kepercayaan diri dalam diri kamu? Pertanyaan ini sebenarnya selalu mengusik saya, karena pada kenyataannya saya tidak selalu merasa percaya diri. Banyak sekali waktu dan kondisi yang membuat saya tidak merasa percaya pada jati diri dan kualitas diri saya. Justru banyak sekali waktu di mana saya harus berdiam sejenak dan kembali mencari kekuatan dalam diri saya. Berpura-pura untuk percaya diri sampai kamu merasa percaya diri. Sebenarnya saya kurang setuju ya dengan pernyataan tersebut, karena menurut saya energi yang kita pakai untuk berpura-pura itu besar, melelahkan, dan damaging us inside. Daripada berpura-pura, lebih baik energi yang sama itu kita pakai untuk betul-betul melakukan perubahan internal dalam diri kita yang progresif dan punya efek yang long term. Alasan-alasan yang bisa membuat kita tidak percaya diri itu, yang pertama, kita punya self-judgment yang sangat merugikan diri kita. Yang kedua, kita tidak punya resources yang cukup atau kurang memaksimalkan resources yang ada, sehingga itu semua membuat kita kurang pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Alasan ketiga adalah ketakutan. Ketakutan itu bisa takut ditolak, takut diolok orang lain, dan bahkan kita juga takut untuk membuat kesalahan. Dan yang terakhir, kita tidak percaya diri karena ekspektasi kita yang terlalu besar. Dari pengalaman saya ya, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengubah cara berpikir kita kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita melihat diri sendiri sangat besar pengaruhnya dalam banyak hal. Masing-masing kita mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Kita punya background dan pengalaman cerita hidup yang berbeda-beda. Semua kombinasi dari aspek-aspek tersebut menambah keunikan jati diri kita. Kamu adalah pribadi yang unik dan kamu juga punya cerita yang unik. Kita harus ingat bahwa di dunia ini hanya ada satu orang seperti kamu atau hanya ada satu orang seperti saya. Hanya kamu yang paling tahu diri kamu dan pikiran kamu. Pendapat yang legit dan paling penting itu adalah pendapat kita terhadap diri kita sendiri. Jadi kita perlu untuk betul-betul aware dengan self-judgment yang kita lakukan, sadar atau tidak sadar terhadap diri kita. Saya akan share tentang self-esteem ini di video-video lainnya, karena cakupannya lebih besar dari sekedar berpikir negatif tentang diri kita. Kurang pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman itu bisa karena memang resources yang kita punya itu terbatas. Misalnya keterbatasan keuangan, keterbatasan support system yang kuat. Keluarga nggak ada yang mendukung kita untuk mengambil kesempatan-kesempatan yang ada. Tidak ada literatur atau perpustakaan yang dekat dengan tempat tinggal kita. Tidak ada kendaraan umum yang dekat dengan tempat tinggal kita. Tidak ada internet dan masih banyak alasan lainnya yang membuat kita kurang bisa memperdalam pengetahuan dan keterampilan. Namun justru di era kemajuan teknologi dan informasi pada saat ini, saya rasa membuka banyak sekali kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan. Banyak sekali informasi yang dibagikan di sosial media, lebih banyak fasilitas internet dan fasilitas umum seperti perpustakaan dan taman baca, lebih banyak kursus-kursus singkat yang berbasis keterampilan siap kerja, lebih banyak bantuan beasiswa dalam negeri dan luar negeri, dan masih banyak hal lain lagi yang sebenarnya
tergantung dari kita untuk bagaimana kita mau berusaha untuk mencari tahu dan memanfaatkan resources yang ada di sekitar kita. Pertahankan rasa haus untuk belajar dan mengetahui banyak hal. Daripada waktu dan energi yang kita pakai mengurusi urusan orang lain, lebih baik waktu dan energi yang sama kita pakai untuk berusaha memajukan dan mengembangkan diri kita. Takut ditolak dan diolok. Nah, ini sebenarnya ketakutan yang disebabkan karena kita punya pengalaman ditolak dan diolok di depan umum atau di depan teman atau orang-orang yang kita tahu. Kombinasi ketakutan dan self-esteem yang rendah ini bisa menjadi personal challenge yang sangat besar. Setiap kali saya ingat kalau saya merasa takut untuk ditolak atau diolok orang lain, saya selalu berpikir seperti ini. Hal yang paling besar yang orang lain bisa lakukan terhadap saya adalah menolak pendapat atau pilihan saya. Pendapat saya bisa keliru, pilihan saya bisa salah sesuai dengan level pertumbuhan dan pembelajaran saya. Dan siapa sih orang yang tidak pernah membuat kekeliruan dan kesalahan? Kalaupun kita membuat kesalahan dalam bentuk perbuatan atau pernyataan, belajarlah untuk mengakui kesalahan dan belajar untuk selanjutnya bisa membuat pernyataan atau pilihan yang lebih baik. Tapi kalau pernyataan itu adalah pernyataan tentang diri kamu dan pilihan pribadi, ya kamu memang bisa salah, tapi kamu tidak berhutang untuk meminta maaf kepada siapapun. Saya masih ingat terlahir sebagai anak pertama dalam keluarga, sekaligus menjadi cucu tertua dalam keluarga besar. Secara otomatis memberikan beban kepada saya kalau saya harus jadi contoh yang baik dalam segala hal. Apalagi sebagai anak perempuan yang terbesar, I feel like it is my job to look after everybody and worry about everybody. Belum lagi ditambah ekspektasi orang lain terhadap saya yang akhirnya menjadi ekspektasi saya. Ekspektasi untuk terlihat sempurna, ekspektasi untuk terlihat bahagia dan sukses, ekspektasi untuk terlihat sebagai orang yang selalu got it all, ataupun ekspektasi kalau semua orang itu harus menyukai saya atau harus setuju dengan pendapat saya. Butuh proses yang sangat lama untuk bisa mengubah ekspektasi itu. Secara pribadi saya mencoba untuk reprogram otak saya, mengubah goal dan ekspektasi yang realistis. Nah, teman-teman, kita sudah lihat ya alasan-alasan yang bisa membuat kita tidak percaya diri. Alasan-alasan itu sebenarnya adalah alasan-alasan yang tidak mustahil untuk kita ubah. Usaha membangun kepercayaan diri itu hanyalah sejauh usaha untuk mengubah cara berpikir kita kepada diri kita sendiri dan seberapa besar usaha yang kita mau lakukan untuk mengubah kondisi tersebut. Jujur ya, sampai hari ini saya juga sendiri secara pribadi masih working on building my confidence. Karena kenyataannya memang membangun kepercayaan diri itu bukan pekerjaan semalam jadi. Membangun kepercayaan diri itu butuh proses yang panjang dan berulang. Sehingga konsistensi itu adalah faktor yang sangat penting dalam membangun kepercayaan diri. Ingat, kemajuan bukan kesempurnaan. Untuk menutup sharing hari ini, saya juga ingin mendengar pengalaman dan cerita teman-teman. Kalau teman-teman punya tips pribadi dan masukan untuk video hari ini, jangan sungkan untuk membuat komen. Saya sangat mengapresiasi waktu dan masukan teman-teman. Terima kasih dan salam hangat.